Karena nikah muda, kamu harus jualan es dan seblak. Maaf ya sayang, aku belum bisa kasih uang yang banyak. Gak apa-apa kok mas, yang penting kan kita cinta. Semua hambatan akan kita terabas secara ugal-ugalan pokoknya. Ini seblaknya ya dek, makasih ya. Bu, aku juga mau beli es kacang hijau yang 1000-an ya. Ini esnya, hati-hati ya diminumnya. Makasih banyak. Aku pulang. Mah, ini nasi goreng. Lumayan, gajian bulan ini dapat 500.000. Mas Arif, gimana kerjaan hari ini? Capek ya? Biasa aja, gajian dapat segini doang. Ya nasib jadi tukang ngangkut sampah. Cukup buat makan sehari-hari aja, nggak lebih ini mah. Ya, alhamdulillah mas. Yang penting kita tetap berusaha. Rezeki nggak akan kemana kok. Iya, tapi entah sampai kapan begini terus. Kadang aku mikir, apa kita bakal bisa keluar dari keadaan ini? Mas, kita harus tetap yakin. Mungkin sekarang sulit, tapi aku percaya Allah pasti punya rencana yang lebih baik buat kita ke depannya, Mas. Iya, tapi tiap hari ngelihat kamu berjuang kayak gini, rasanya aku jadi makin gak enak hati. Mas, aku seneng kok bisa bareng sama Mas. Meskipun keadaan kita kayak gini, aku tahu Mas udah berusaha keras. Kamu memang istri yang luar biasa, Din. Aku bersyukur punya kamu. Dan aku juga bersyukur punya kamu, Mas. Kita jalanin ini sama-sama ya. Mas, aku rasa uang kita gak bakal cukup sampai akhir bulan. Aku udah hitung-hitung, uang 500.000 buat sebulan kayaknya masih banyak yang kurang, Mas. Udah, tenang aja. Nanti juga ada rezeki lagi kok. Allah gak pernah salah kasih rezeki. Paling juga cuma ketukar sama orang kaya. Aku takut, Mas. Kebutuhan makin banyak, tapi penghasilan kita gak cukup. Aku gak tahu harus gimana lagi. Gak usah dipikirin, ntar juga beres kok. Kita udah biasa hidup sederhana kan? Iya mas, aku tahu. Tapi kali ini berbeda. Aku ngerasa makin berat. Aku takut nanti orang tua kita banyak komentar tentang rumah tangga kita. Aku takut kita nggak bisa kasih uang ke orang tua kita, mas. Dina, aku ngerti kekhawatiran kamu, tapi percaya sama aku ya, kita bakal nemu jalan keluar. Mas, kalau aku jualan seblak sama es, boleh nggak mas? Hitung-hitung buat nambah penghasilan kita. Modalnya aku ada kok dari uang tabunganku, ya meskipun gak banyak. Makasih ya sayang, Mas juga nggak tahu harus gimana lagi. Jadi tukang sampah gajinya kecil, kerjaan juga nggak tiap hari ada. Kadang hari ini masuk, kadang 2 hari libur. Ya gitu deh, makanya gaji Mas kecil. Mas, jangan pusing ya, kan kita sama-sama cinta. Aku bakal terus berusaha juga buat kita semua. Bu, beli seblaknya 5.000 ya. Iya dek, sebentar ya. Karena nikah muda, kamu harus jualan es dan seblak. Maaf ya sayang, aku belum bisa kasih uang yang banyak. Gak apa-apa kok mas. Yang penting kan kita cinta. Semua hambatan akan kita terabas secara ugal-ugalan pokoknya. Ini seblaknya ya dek, makasih ya. Bu, aku juga mau beli es kacang hijau yang 1000-an ya. Ini esnya, hati-hati ya diminumnya. Makasih banyak. Kamu gak capek jualan kayak gini sayang? Aku tahu ini gak mudah. Gak apa-apa kok mas. Aku seneng bisa bantu sedikit buat kebutuhan kita. Lagian jualan gini kan gak seberat yang mas bayangin kok. Tapi kamu jangan maksain diri ya. Kalau capek, istirahat aja dulu. Aku gak apa-apa kok mas. Selama kita bisa terus jalani ini bareng-bareng, insya Allah aku bakal kuat. Asalkan sama kamu. Kamu selalu bilang gitu sayang. Tapi aku tahu kamu pasti capek. Mas, aku ikhlas kok. Aku yakin kita bakal bisa lewatin ini semua. Doain aja, semoga jualan kita laris ya mas. Waduh, ada yang jualan nih. Sasuijo, ada apa nih? Ini Rif, bocah ngajakin nongkrong. Biasalah, ayo ikutan yuk. Beli seblak. Oh iya, sebentar ya dek. Ya udah kuy, sayang, aku nongkrong dulu ya. Iya mas, gak apa-apa.
Mas gak kerja? Enggak nih, aku mau nongkrong dulu sekarang. Mas Arif, kok gak pernah bantuin aku ya? Dia kan sering libur, kerjanya juga jarang. Tapi dia malah lebih sering pergi ke tongkrongan daripada buat bantuin aku. Udah malam gini juga Mas Arif belum pulang. Mas, kita harus bicara. Aku gak bisa diem lagi, Mas. Apa sih? Aku capek, baru pulang. Masa langsung disuruh dengerin ceramahan? Kenapa kamu tiba-tiba berubah beberapa hari ini, Mas? Aku gak kuat lagi, Mas. Kamu gak pernah bantu apa-apa buat jualan seblak aku. Semua beban ada di pundak aku. Tiap hari aku harus mikirin gimana caranya kita bisa makan besok, Mas. Lah, aku juga kan kerja. Udah capek, kurang cukup kerja apa lagi yang aku lakuin? Iya, Mas kerja. Tapi setelah itu, di hari-hari Mas yang kosong, Mas malah lebih banyak nongkrong sama temen-temen daripada bantuin aku di rumah. Aku di sini sendirian jualan, ngerasain kayak nggak punya suami, tahu nggak? Kamu maksudnya apa? Kamu mau bilang kalau aku suami yang nggak berguna gitu? Mau kondo gitu maksud kamu? Aku nggak bilang begitu, Mas. Tapi Mas yang nggak peduli sama aku, sama keadaan kita. Aku capek, Mas. Aku butuh Mas di sini, bukan cuma buat ngasih uang seadanya, tapi buat ngertiin apa yang aku rasain. Aku juga tahu, tapi aku juga punya cara sendiri buat ngadepin ini semua. Nongkrong sama teman-teman aku itu buat ngilangin stres, bukan berarti aku nggak sayang sama kamu. Tapi aku juga stres, Mas. Aku juga butuh tempat buat ngeluh, buat ngerasa didukung. Aku gak minta banyak, cuman Mas selalu ada di sini buat aku. Halah, begitu tuh. Yang namanya istri udah bisa cari duit sendiri, udah mulai sok berkuasa. Gak mau hormati suami lagi, cuma jualan seblak doang. Bisa apa sih lu? Nak, sabar ya. Ini ujian dalam rumah tangga. Kamu harus kuat, jangan sampai menyerah. Iya, Bu, tapi kadang aku ngerasa berat banget. Semuanya serasa ada di pundak Dina sendirian, Bu. Bapak minta tolong ya, kamu bisa komunikasi lagi sama si Dina, supaya si Dina ngerasa ada yang dengerin. Makasih ya, Bu. Pak, udah menengahi kami. Saya ngerti maksud ibu sama bapak. Saya cuma minta maaf gara-gara ini bapak ibu sampai datang ke sini. Tapi percayakan sama kita ya, ini urusan saya sama Dina. Arif, kami paham kamu pengen mandiri, tapi jangan sampai karena itu kamu jadi ngelupain tanggung jawab sebagai suami. Dina butuh kamu lebih dari sekedar penghasilan. Iya Pak, saya ngerti. Saya bakal coba lebih baik lagi. Itu yang penting, Nak. Kalian harus sama-sama kuat. Rumah tangga itu nggak mudah, tapi kalau kalian saling dukung, insya Allah bisa dilewatin semuanya. Katanya si Arif jarang di rumah ya. Kasihan Dina, kerja keras sendirian, dagang seblak biar bisa beli beras. Kok bisa ya suaminya nggak peduli sama Dina? Iya, suaminya malah sering nongkrong di sini. Apa nggak malu ya? Lihat istri sendiri banting tulang. Dia malah enak-enakan nongkrong. Padahal isinya tuh baik banget, sabar banget. Dina tuh orangnya nggak pernah ngeluh. Tapi kalau terus-terusan begini, kasihan juga dia. Mending si Arif sadar diri deh, jangan cuma mikirin diri sendiri. Dina, astaga, lama banget nggak ketemu. Gimana kabar kamu? Oh, hai Sinta. Alhamdulillah, biasa aja. Lagi sibuk jualan bantuin suami. Kamu sendiri gimana kabarnya? Aku baik-baik aja, Din. Udah lama pengen mampir, tapi baru sempet sekarang. Aku denger-denger kamu lagi cari kerja tambahan ya? Cari kerja tambahan? Ya nggak juga sih. Tapi emangnya kenapa ya? Aku cuma kepikiran aja, Din. Aku kan tahu kamu dari dulu emang rajin banget, nggak betah diem. Makanya aku tanya, siapa tahu kamu lagi butuh. Iya, Sin, rajin sih rajin. Tapi sekarang beda. Ini aja udah cukup bikin capek. Tapi makasih loh udah perhatian sama aku. Ngerti kok. Tapi kalau kamu memang mau nyoba sesuatu yang baru di pabrik aku, sekarang lagi ada lowongan. Gajinya lumayan loh, bisa buat tambahan penghasilan. Gimana? Kamu tertarik nggak? Makasih, Sin. Tapi aku nggak tahu deh, banyak yang perlu aku urus di rumah. Apalagi ini dagangan seblak, nggak bisa ditinggal gitu aja. Aku ngerti, tapi coba dipikir-pikir lagi deh. Kerjaan di pabrik itu bisa bantu dapat penghasilan tetap, nggak cuma ngandelin dagangan yang nggak tentu hasilnya. Situasi sekarang kan susah. Iya, Sin, aku bakal pikirin. Makasih ya udah ngasih tahu. Aku nggak janji sih, tapi aku bakal pikir-pikir deh.
Kita kan temen lama, udah seharusnya saling bantu. Kalau kamu butuh apa-apa, kabarin aku aja ya. Iya, pasti. Makasih ya, Sin. Makasih banyak. Kamu mau makan seblak gak nih? Duh, Din, maaf. Aku lagi buru-buru. Nanti aja ya. Sampai ketemu lagi. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Tadi siang, Sinta, teman lama aku mampir. Dia tawarin aku kerja di pabrik. Katanya ada lowongan di sana, Mas. Kerja di luar? Maksud kamu apa, Din? Kamu gak percaya lagi sama aku kalau aku bisa nafkahin kamu? Bukan begitu, Mas. Aku cuma pengen bantu. Kita bisa punya penghasilan tambahan. Ini buat kita berdua, buat masa depan kita juga, Mas. Gak usah ikut campur urusan kerja. Aku masih bisa urusin ini semua sendiri. Kamu pikir dengan kerja di luar semua bakal lebih baik? Kamu ngeremehin aku ya? Mas, aku gak ngeremehin kamu. Aku cuma pengen kita hidup lebih baik. Aku cuma pengen bantu kamu, Mas. Aku gak tahan lihat kita terus-terusan kayak gini tanpa kepastian. Aku ngerti kamu niatnya baik, tapi aku gak suka kalau kamu ambil keputusan tanpa ngomong dulu sama aku. Aku gak ambil keputusan tanpa kamu, Mas. Makanya aku bilang sekarang, aku cuma pengen denger pendapat kamu. Aku gak mau kita terus-terusan kayak gini. Pokoknya nggak ada ya. Kalau kamu pergi kerja, itu berarti kamu durhaka. Terus sikap kamu yang gak peduli dengan warung sebelah kita itu bukan durhaka, Mas. Kamu nyuruh aku buat jadi babu kamu buat cari duit, sedangkan kamu enak-enakan kerja santai dan banyak ngabisin waktu buat nongkrong. Sakit kamu, Mas. Oh, ternyata benar kataku. Semakin wanita bisa cari duit, semakin bisa melawan suami. Dengan cara kamu yang kayak gitu, Mas, aku makin yakin kalau aku harus kerja jauh di kota. Rini, kamu yang jaga warung ini ya. Aku bakal kerja di pabrik mulai hari ini. Kan lumayan juga buat penghasilan kamu. Kamu juga nggak ngapa-ngapain. Tenang aja kok, aku bakal jaga warung ini baik-baik. Oh iya, Mas Arif kemana kok? Mas Arif gak tahu kemana. Kayaknya kerja sih. Nanti kalau dia nanya, kasih tahu aja aku kerja ya. Tolong bilangin, aku kemungkinan bakal tinggal di rumah ibu sementara. Soalnya jaraknya lebih deket dari pabrik ke rumah ibu daripada bolak-balik sini. Iya kok, semoga bakal baik-baik aja ya. Kamu gak perlu khawatir. Makasih ya, Dek. Kalau begitu, kakak berangkat dulu sekarang. Ternyata gini ya, kalau udah pada sibuk masing-masing. Teman-teman udah pada sibuk ngejar masa depan ya. Gak tahu aja mereka kalau hidup rumah tangga itu gak segampang yang mereka kira. Dina aku bodoh. Kenapa aku gak hargain kamu waktu kamu masih ada? Sekarang semua orang udah menjauh, termasuk juga kamu. Din, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku sadar sekarang kalau aku gak bisa hidup tanpa kamu. Mas Arif, kamu datang ke sini cuma buat ngomong itu. Iya, Din. Aku serius. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kita mulai lagi dari awal ya. Mas, kamu tahu nggak? Waktu kita masih bareng, aku selalu berharap kamu bakal berubah. Kamu bakal lebih peduli sama aku. Tapi yang ada, kamu terus-terusan nyakitin aku. Nganggap aku cuma pelengkap hidup kamu. Nganggap aku tuh cuma babu kamu, Mas. Aku tahu, Din. Aku salah. Tapi aku mau berubah. Aku janji. Maaf Mas, aku udah gak bisa lagi. Aku udah nemuin jalan hidup yang baru. Di pabrik, aku bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus tergantung sama siapa-siapa. Aku pikir ini keputusan terbaik buat kita berdua. Kamu harus belajar mandiri, Mas. Begitu juga aku. Dina, jangan gitu. Aku serius. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku janji bakal berubah. Aku janji. Maaf Mas, kamu harus jalani hidupmu sendiri sekarang. Aku udah gak bisa balik lagi ke kehidupan kita yang dulu. Kita harus berjalan di jalan masing-masing sekarang, Mas. Bodoh. Aku sungguh sangat bodoh. Karena semua ini karena kelakuanku. Rumah tanggaku jadi hancur sekarang. Jika kau tidak bisa memiliki Dina, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Tuh, Bre, katanya mau pinjam mobil. Tapi hati-hati ya, ini belum sempat gue servis. Remnya udah agak-agak gimana gitu. Oh iya, Anto, makasih ya. Tenang aja, gue kan mantan pembalap. Pantas saya berubah. Ternyata sudah ada yang baru. Kalau aku gak bisa milikin kamu, maka gak ada yang bisa milikin kamu. Kenapa harus dia? Kenapa bukannya aku? Selamat tinggal, Dina. Woi,
Jangan lari woi. Wah gila tuh orang langsung lari. Dendamku sudah terbalas. Loh, ini kok nggak ada remnya? Iya, katanya si Anto kan belum diservis. Waduh, tolong, tolong.